Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Lampor Channel. Semoga yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi dari segala hal yang buruk. Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya sekarang juga, supaya tidak ketinggalan semua konten seru yang akan kita bahas di sini. Kali ini kita akan membahas kisah horor dan misteri menarik untuk disimak. Tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ceritanya. Lila dan Arman, mereka dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan saling mencintai. Arman memiliki seorang adik laki-laki bernama Rangga yang sering datang berkunjung ke rumah mereka. Lila selalu bersikap hangat dan lembut terhadap Rangga, sementara Rangga tergoda oleh kelembutan kakak iparnya. Waktu demi waktu, Lila dan Rangga mulai terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya. Mereka tahu itu salah, tetapi mereka terus melanjutkan hubungan itu secara diam-diam. Keadaan mulai berubah ketika anak sematawayang Lila dan Arman, Dito, sering sakit-sakitan. Tubuhnya lemah, sering demam, dan dokter pun tidak menemukan penyakit yang jelas. Di rumah, kejadian aneh mulai terjadi. Lila sering mendengar suara langkah kaki di malam hari, piring-piring pecah tanpa sebab, dan bayangan hitam yang melintas di sudut-sudut rumah. Hingga suatu hari, ponsel Lila berdering tanda seseorang mengirimkan pesan. Arman yang melihat itu lalu membuka ponsel Lila tanpa ragu dan menemukan pesan-pesan mesra antara Lila dan Rangga di ponsel Lila. Lila yang saat itu dari dapur terkejut melihat Arman sedang membuka pesan itu. Kemarahan Arman memuncak. Malam itu juga, ia mengusir Rangga dari rumah dan memaksa Lila untuk memilih antara dirinya atau Rangga. Dengan air mata yang bercucuran, Lila memilih suaminya. Rangga pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan luka mendalam di hati. Namun, setelah kepergian Rangga, kejadian aneh di rumah semakin menjadi-jadi. Suara tangisan terdengar dari kamar Dito di tengah malam, padahal anak itu sedang tertidur pulas. Lila sering melihat bayangan Rangga di cermin, meski ia tahu Rangga tak mungkin ada di sana. Bahkan, tubuh Dito semakin melemah, hingga akhirnya ia jatuh koma. Lila yang diliputi rasa bersalah mulai merasa bahwa kejadian aneh itu adalah hukuman atas pengkhianatannya. Sebagai bentuk penebusan dosa, Lila berdoa dan memohon maaf kepada suaminya serta kepada arwah leluhur keluarga. Ia juga harus mengakhiri segala hubungan batinnya dengan Rangga. Dengan hati yang berat, Lila melaksanakan semua itu. Perlahan, kejadian aneh mulai mereda. Dito pun sadar dari komanya, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Namun, hubungan Lila dan Arman tidak lagi harmonis seperti semula. Arman yang kecewa dan kehilangan kepercayaannya kepada Lila memilih untuk menjaga jarak, meski ia tetap tinggal demi anak mereka. Rangga tak pernah kembali ke desa itu. Namun, bagi Lila, bayang-bayang pengkhianatan itu terus menghantuinya. Arman menghela napas berat, lalu menceritakan kebenaran yang ia sembunyikan. Malam saat ia mengusir Rangga, terjadi pertengkaran hebat di depan rumah. Dalam amarahnya, Arman mendorong Rangga hingga terjatuh ke jalan. Saat itu, sebuah truk melintas dengan cepat dan menabrak Rangga. Tubuhnya langsung tak bernyawa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut kau menyalahkanku. Jadi aku meminta sopir truk itu untuk diam, dan aku menguburkannya di kebun belakang. Aku kira dengan ini semuanya selesai, tapi ternyata tidak. Lila terisak. Bukan hanya karena kematian Rangga, tetapi juga karena menyadari bahwa kesalahan mereka telah membawa petaka besar. Malam itu, Lila dan Arman memutuskan untuk menghampiri orang pintar atau dukun di desanya dan mengundang seorang paranormal dari luar desa untuk membantu mereka. Di tengah pembicaraan mereka, sosok Rangga muncul. Wajahnya terlihat sedih, tapi juga penuh amarah. Aku tidak bisa pergi karena kalian tidak pernah mengakuinya. Kalian hanya saling menyalahkan, tapi lupa bahwa aku juga manusia yang tersakiti, ucap Rangga dengan suara dingin. Paranormal itu memandu mereka untuk meminta maaf secara tulus. Lila menangis sambil berlutut, memohon ampun atas semua kesalahannya. Arman,
yang selama ini memendam rasa bersalah, juga akhirnya menangis. Ia mengakui kesalahannya telah menyembunyikan kematian Rangga dan membiarkan dendam itu tumbuh. Setelah ritual itu, suasana rumah perlahan membaik. Kejadian aneh berhenti, dan Dito semakin sehat. Namun, hubungan Lila dan Arman tetap renggang. Meski mereka berusaha untuk saling memaafkan, rasa percaya itu sulit kembali. Lila memilih untuk lebih banyak mengabdikan hidupnya untuk Dito. Arman, meski tetap tinggal di rumah, mulai sering pergi keluar untuk mencari ketenangan. Hingga akhir hayat mereka, kenangan tentang Rangga tetap menjadi bayang-bayang yang tak pernah benar-benar hilang. Rumah itu menjadi saksi bisu dari cinta terlarang, dosa, dan penyesalan yang tak berujung. Waktu terus berlalu. 3 tahun setelah pengampunan itu, Lila dan Arman masih tinggal di rumah yang sama, tapi hubungan mereka semakin hambar. Meski mereka mencoba mempertahankan keluarga demi Dito, keduanya tahu bahwa cinta di antara mereka telah hancur. Dito, yang kini berusia 9 tahun, mulai sering bertanya tentang pamannya. Ia pernah melihat foto Rangga di album keluarga. "Ibu, kenapa paman Rangga tidak pernah datang lagi?" "Dulu dia baik sekali," tanyanya polos. Lila hanya tersenyum pahit dan menjawab, "Pamanmu sudah pergi jauh, Nak." Namun, rasa bersalah kembali menghantui setiap kali nama Rangga disebut. Suasana aneh kembali terasa di rumah itu. Tidak seperti sebelumnya, kali ini gangguan itu terasa lebih halus tapi menusuk. Dito sering mengatakan bahwa ia merasa ada seseorang yang duduk di tepi ranjangnya di malam hari. "Ibu, tadi malam aku lihat ada laki-laki berdiri di dekat pintu. Dia hanya diam, tapi aku tidak takut," katanya suatu pagi. Lila menganggap itu hanya mimpi anak kecil, hingga suatu malam ia sendiri merasakan sesuatu. Ketika ia sedang berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara berbisik di dekat telinganya. Suara itu hanya berkata, "Kenapa kau masih di sini?" Lila terbangun dengan keringat dingin, merasa jantungnya berdebar kencang. Kejadian itu membuatnya yakin bahwa arwah Rangga belum sepenuhnya pergi. Penasaran dan diliputi ketakutan, Lila memutuskan untuk memeriksa kebun belakang tempat Rangga dikuburkan oleh Arman. Ia menyadari bahwa selama 3 tahun, tak pernah ada doa atau penghormatan di tempat itu. Saat malam tiba, Lila membawa lilin dan duduk di dekat pohon besar di kebun belakang. Ia berdoa dengan tulus, meminta maaf sekali lagi kepada Rangga. Namun, saat ia hampir selesai, ia mendengar suara langkah berat mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok samar Rangga berdiri di kejauhan. Wajahnya tidak lagi marah, tapi terlihat penuh kesedihan. "Kau masih belum melepaskanku," ujar Rangga dengan suara pelan. "Aku tidak tahu bagaimana caranya," jawab Lila sambil menangis. "Rumah ini bukan untukmu lagi. Ini tempatku beristirahat, bukan untuk menahan dosamu." Keesokan harinya, Lila menceritakan kejadian itu kepada Arman. Meski sulit, mereka sepakat untuk menjual rumah itu dan memulai hidup baru di tempat lain. Mereka merasa itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua penderitaan yang terus menghantui keluarga mereka. Mereka mempersiapkan segalanya dengan hati berat. Sebelum meninggalkan rumah, Lila dan Arman bersama-sama melakukan doa terakhir di kebun belakang. Mereka membawa bunga dan menaburkannya di atas tanah, berharap arwah Rangga bisa tenang. Setelah pindah ke kota kecil yang lebih jauh, kehidupan mereka perlahan berubah. Arman memulai pekerjaan baru, dan Lila fokus mengurus Dito. Meski hubungan mereka tidak kembali sepenuhnya seperti dulu, ada sedikit kedamaian yang mulai muncul di hati masing-masing. Namun, di dalam diri Lila, kenangan tentang Rangga tak pernah benar-benar hilang. Kadang-kadang, dalam mimpi, ia masih melihat Rangga tersenyum kepadanya, seolah berkata bahwa ia telah menemukan kedamaiannya. Sementara itu, rumah lama mereka tetap berdiri di desa kecil itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana, tapi cerita tentang suara-suara aneh dan bayangan yang muncul di malam hari mulai menyebar. Rumah itu akhirnya dibiarkan kosong, menjadi saksi abadi dari cinta terlarang yang membawa petaka.
Setelah beberapa bulan tinggal di kota baru, Lila dan Arman mulai merasa bahwa hidup mereka mulai membaik. Suasana di sekitar mereka lebih tenang, dan Dito mulai menunjukkan perkembangan positif, seolah beban yang lama telah sedikit terlepas. Namun, meskipun mereka berhasil meninggalkan rumah lama, kenangan tentang Rangga tetap menghantui mereka. Lila sering terjaga di tengah malam, merasa ada yang mengamatinya. Suatu malam di mana ia pernah merasa seperti mendengar langkah kaki di rumah baru mereka, meskipun tak ada siapapun. Arman juga tak lepas dari bayang-bayang masa lalu. Di balik kesibukannya, ia kerap terdiam dalam kesendirian, seperti memikirkan sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Sore hari, ketika Lila sedang duduk di taman rumah baru mereka, Dito datang dengan wajah bingung. "Ibu, aku tadi main di dekat pohon besar di belakang, dan aku melihat seseorang. Tapi dia bukan ayah, dan dia bukan ibu. Dia hanya berdiri, dan dia melihatku." Jantung Lila langsung berdebar kencang. "Siapa yang kamu lihat, Nak?" tanyanya dengan suara serak. Dito hanya mengangkat bahunya, masih bingung. "Aku tidak tahu." Tapi dia tidak bilang apa-apa. Dia cuma berdiri dan melihatku. Lila merasa ada sesuatu yang tak beres, seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Entah mengapa, ia merasa bahwa Rangga belum sepenuhnya pergi. Sementara itu, Arman mulai menunjukkan perubahan aneh. Ia menjadi lebih mudah marah, lebih sering pergi keluar rumah, dan tak pernah menceritakan apa yang sedang ia rasakan. Sore itu Arman pergi membawa motornya tanpa berpamitan dengan Lila. "Kamu mau pergi kemana?" tanya Lila yang sedang duduk di teras. Arman pun tidak menghiraukan pertanyaan istrinya dan tetap melangkah menuju motornya. Suatu malam, setelah pulang dari kantor, Arman duduk di meja makan dan menghela napas berat. Ia memanggil istrinya, "Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita. Aku merasa ada yang tidak tenang." Lila menatap suaminya dengan mata penuh pertanyaan. "Apa maksudmu? Kita sudah pindah ke sini, kita sudah memulai kehidupan baru lagi, kan?" "Tapi aku tidak bisa melupakan semuanya," ujar Arman. "Aku merasa seperti Rangga masih ada di sekitar kita, mengawasi setiap langkah kita. Aku merasa bersalah karena aku membiarkannya pergi begitu saja." Lila menggenggam tangan Arman. "Kita semua merasa bersalah. Tapi aku rasa, kita perlu melupakan semuanya. Kita harus bisa melanjutkan hidup." Namun, meski Lila berusaha meyakinkan suaminya, ia sendiri merasa bahwa Rangga masih ada di sekitar mereka, menjalar dalam setiap sudut rumah mereka, seperti bayangan yang tidak bisa pergi oleh waktu. Suatu malam, Lila memutuskan untuk mengunjungi seorang dukun yang terkenal di kota itu. Ia merasa semakin tak tenang dengan kejadian-kejadian aneh yang terus berulang. Dukun itu seorang wanita tua yang memiliki indera keenam dan bisa melihat dunia yang tak tampak oleh orang biasa. Setelah mendengarkan cerita Lila, dukun itu memandangnya dalam-dalam. "Ada sesuatu yang tak selesai," kata wanita tua itu. "Energi dari masa lalu, terutama yang berkaitan dengan perasaan tak terungkap, bisa terus mengikat jiwa yang tidak bisa pergi. Rangga mungkin sudah meninggal, tapi ia tidak menerima kenyataan itu." Lila merasa ketakutan mendengar penjelasan itu. "Lalu bagaimana cara kita mengakhiri semua ini?" Dukun itu mengambil sebuah batu berwarna hitam pekat dan berkata, "Kamu harus menyelesaikan hubungan ini, tidak hanya dengan permintaan maaf, tetapi dengan melepaskan sepenuhnya. Rangga harus diberi tempat terakhir untuk beristirahat. Kalau tidak, dia akan terus mengikuti kalian." Malam itu, Lila dan Arman sepakat untuk kembali ke desa lama, ke kebun tempat Rangga dimakamkan. Setelah beberapa tahun, mereka merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan Rangga dan memberi kedamaian pada jiwa mereka. Sesampainya di kebun belakang rumah lama mereka, suasana terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi ketenangan yang dulu pernah mereka rasakan di sana. Lila membawa bunga dan lilin, sementara Arman menggali sedikit tanah di tempat Rangga dimakamkan. Mereka berdoa, meminta maaf sekali lagi.
Tapi kali ini, doa mereka terasa lebih tulus, lebih penuh penyerahan. Ketika mereka selesai, sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus kencang, dan memutuskan untuk pulang ke rumah barunya itu. Dito mulai sering berbicara tentang teman yang menyebutnya sebagai Om Rangga. Lila dan Arman yang mendengar nama itu langsung terkejut dan merinding. "Apa yang kamu katakan, Nak?" tanya Lila dengan suara bergetar. "Om Rangga. Dia bilang dia ingin bermain denganku. Dia baik, Ibu." "Dia tidak seperti yang Ibu dan Ayah ceritakan," jawab Dito polos. Mendengar itu, Lila merasa tubuhnya lemas. Arman, yang sebelumnya mencoba melupakan semua kejadian di masa lalu, langsung berdiri dari kursinya. "Dito, jangan pernah bicara dengan siapapun yang mengaku Om Rangga, mengerti?" katanya tegas. Namun, Dito hanya memandang mereka dengan bingung, tidak memahami ketegangan di wajah kedua orang tuanya. Setelah kejadian itu, gangguan di rumah mulai terjadi lagi. Dito sering berbicara sendiri di kamarnya, terutama di malam hari. Ketika Lila masuk untuk mengecek, ia sering menemukan anaknya menatap sudut kosong dengan ekspresi ceria, seolah ada yang benar-benar berbicara dengannya. "Kau bicara dengan siapa, Dito?" tanya Lila. "Om Rangga, Ibu. Dia bilang dia rindu sama Ibu juga." Malam itu, Lila tidak bisa tidur. Ia merasa ketakutan luar biasa, seolah ada sesuatu yang masih mengintai mereka. Ia akhirnya menghubungi paranormal yang pernah membantunya dulu. Wanita itu menyarankan untuk melakukan ritual pemutusan ikatan, yang lebih kuat daripada sekedar doa biasa. Paranormal itu datang ke rumah mereka membawa beberapa perlengkapan, termasuk dupa dan kain putih. Ia mengatakan bahwa energi Rangga masih melekat karena ada rasa dendam dan kesedihan yang belum tuntas. Ia merasa kalian memutuskan hubungan dengannya secara paksa, bukan dengan pengampunan yang sebenarnya, ujar paranormal itu. Malam itu, di ruang tengah rumah, ritual dimulai. Paranormal itu meminta Lila dan Arman untuk berbicara langsung kepada arwah Rangga, meminta maaf dan memberikan restu untuknya pergi. "Rangga, maafkan aku," ujar Lila dengan air mata mengalir. "Aku tahu aku salah. Tapi aku mohon, biarkan kami melanjutkan hidup kami. Aku ingin kau tenang, seperti yang seharusnya." Arman, yang selama ini memendam banyak rasa bersalah, akhirnya mengaku dengan suara gemetar, "Aku juga salah. Aku membawamu pergi dengan cara yang kejam. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku ingin kau tahu aku menyesal." Udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi dingin. Lilin yang menyala mulai bergetar, dan bayangan samar muncul di sudut ruangan. Bayangan itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok Rangga. Wajahnya terlihat sendu, tetapi lebih damai dibandingkan sebelumnya. "Aku hanya ingin didengar," suara Rangga terdengar jelas, namun lembut. "Aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak membenci kalian. Aku hanya ingin diingat bukan sebagai sebuah kesalahan, tetapi sebagai seseorang yang pernah kalian sayangi." Air mata Lila dan Arman mengalir deras. Mereka mengangguk, dan dengan suara yang gemetar, mereka berkata bersama, "Kami ingat kau dengan cinta, Rangga. Selamat jalan." Bayangan itu tersenyum, lalu perlahan memudar bersama dengan asap dupa yang membubung tinggi. Setelah ritual itu, gangguan di rumah benar-benar berhenti. Dito tidak lagi berbicara tentang Om Rangga, dan suasana rumah menjadi lebih hangat dan tenang. Lila dan Arman merasa seperti beban berat yang selama ini menghantui mereka telah hilang. Meskipun bayangan masa lalu tetap menjadi bagian dari hidup mereka, keluarga kecil itu belajar untuk menerima dan menjalani hidup mereka dengan hati yang lebih ringan. Kini, mereka bertekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, meninggalkan dosa dan penyesalan di belakang, tetapi tetap membawa pelajaran berharga dari semua yang telah terjadi. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, mereka merasakan kedamaian sejati di dalam hati mereka. Rangga, akhirnya, telah pergi dengan tenang. Itulah kisah petaka sang ipar, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.